Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam pertemuan ketiga kita kali ini dalam perkuliahan fikih muamalah, kita akan membahas tentang hukum jual beli dalam fikih muamalah. Sebelum saya menjelaskan tentang jual beli dalam fikih muamalah, saya akan terlebih dahulu akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah fikih muamalah. Yang pertama adalah mahasiswa mengerti konsep-konsep jual beli. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis jual beli dalam Islam. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis praktek jual beli di pasar tradisional dalam moderasi beragama. Kita langsung masuk ke poin pertama, yakni pengertian jual beli. Adapun pengertian jual beli, yang pertama adalah saling tukar menukar antara barang dengan barang. Saling menukar barang dengan barang berdasarkan manfaat. Ini yang dimaksud pengertian jual beli secara umum. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian jual beli secara khusus. Jual beli secara khusus adalah tukar menukar barang dengan uang atau alat tukar. Jadi segala sesuatu yang ditukar dengan uang itu disebut dengan jual beli secara khusus. Dan pada umumnya, jual beli itu pada makna lugawinya adalah tukar menukar barang dengan barang berdasarkan tukar menukar manfaat. Maka tidak diperbolehkan tukar menukar itu atau tidak dikatakan jual beli selama yang ditukar dan alat untuk menukarnya pun tidak bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum jual beli. Dasar hukum yang pertama adalah ayat Al-Quran, surah An-Nisa nomor 29 atau ayat ke-29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Dalam ayat ini menjelaskan dilarangnya kita melakukan atau memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan kita dianjurkan untuk berjual beli dengan saling meridhoi. Di sini dijelaskan bahwa dilarangnya orang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan kita di sini dianjurkan untuk jual beli dengan cara saling meridhoi. Dan berikut ayatnya yang nomor 20. Dan selanjutnya ayat yang berikutnya, yakni surah Al-Baqarah nomor 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam ayat ini menjelaskan Allah mengharamkan riba dan membolehkan jual beli, atau Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas digambarkan bahwa sistem jual beli sudah diperbolehkan dan Allah melarang praktek riba. Dalam hal ini, walaupun ayat riba disandingkan dengan jual beli, bukan berarti riba itu adalah tandingan yang jual beli. Atau orang yang berpendapat bahwa jual beli adalah solusi dari riba. Bukan seperti itu. Tapi maknanya di sini
Tapi maksudnya ini adalah riba bagian dari suatu sistem jual beli atau akad jual beli yang tidak dibolehkan. Bukan mengartikan bahwa jual beli atau riba adalah saingannya jual beli atau solusinya adalah jual beli. Bukan seperti itu. Tapi riba itu bagian salah satu dari akad jual beli yang tidak dibolehkan atau sistem jual beli yang tidak dibolehkan. Karena riba juga tukar menukar. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Saya akan menjelaskan di sini tentang rukun dan syarat jual beli. Adapun jumhur ulama berpendapat ada 4 rukun jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Maksudnya adanya orang yang menjual dan membeli secara harfiah atau secara kasat mata. Yang kedua, sigot atau biasa kita sebut dengan ijab kabul. Sigot itu artinya ucapan yang dikeluarkan ketika orang itu ijab kabul atau ijab kabul. Tapi kan ijab kabul itu ada sigotnya. Jadi sigot ucapan ijab kabulnya. Yang ketiga adalah barang yang dijual belikan atau mabik atau barang yang menjadi alat tukarnya, barang yang diperjualbelikannya, ya. Baik itu barangnya ataupun uangnya. Yang selanjutnya adalah nilai tukar atau uang. Tak selamanya nilai tukar itu harus berbentuk uang. Nilai tukar itu bisa dengan benda. Benda yang mempunyai nilai yang hampir sama dengan barang tersebut. Walaupun tidak satu jenis. Intinya di sini, nilai tukar itu yang akan mengukur suatu benda. Ya, jadi nilai tukar itu misalnya bisa jadi orang menukar satu botol air dengan satu botol air yang sama. Atau orang menukar satu botol air dengan dia menukar sejumlah uang. Nah, nilai itu menjadi alat tukar. Nah, tapi biasanya kita alat tukar yang sekarang ini adalah berbentuk uang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat orang yang berakad. Syarat orang yang berakad adalah yang pertama berakad. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, kita tidak diperbolehkan menyerahkan harta kekayaan kita kepada orang yang tidak berakal. Berakal di sini berarti orangnya itu mempunyai pemikiran waras atau mempunyai IQ standar pada dasarnya. Maksudnya IQ standar bisa mengerti dengan orangnya bisa mengerti. Misalnya seperti orang stres, anak kecil, ya. Walaupun anak kecil itu punya akal sebenarnya, tapi belum bisa menguasai akalnya. Atau orang yang mempunyai IQ yang bukan IQ atau bisa disebut biasanya seperti anak spesial misalnya, yang pikirannya masih belum bisa mengerti. Nah, hal-hal seperti ini maka itu menjadi syarat. Maka syarat yang pertama adalah berakal. Berakal berarti artinya mengerti. Ya. Yang kedua adalah cakap hukum. Cakap hukum yang di sini yang dimaksud adalah orangnya mengerti dengan hukum-hukum hubil khusus untuk hukum jual beli. Sehingga apa? Dalam prakteknya dia mengerti rukunnya, dalam prakteknya
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah dilarang karena zatnya yang haram dan najis. Maksudnya di sini, haram dan najis itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Saya kasih contoh seperti najisnya babi, najisnya darah, dan najisnya khamr. Maka haram bagi seseorang yang melakukan jual beli ketiga hal ini dan tiga hal yang menjadi atau sejenis dari tiga hal ini, ya. Atau yang sudah diharamkan oleh agama, misalnya seperti menjual beli atau menjual beli sate biawak, menjual beli sate ulah dan semacamnya, yang dimana hewan-hewan ini memang diharamkan untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu yang dimaksud dalam hal-hal. Yang berikutnya adalah dilarang karena belum jelas. Baik itu belum jelas barangnya atau belum jelas harganya. Yang pertama dalam kategori belum jelas ini adalah jual beli buah yang belum tampak hasilnya, atau sering disebut dengan ijon. Seseorang membeli buah atau membeli hasil buah dari pohon yang belum dalam keadaan berkembang. Istilahnya dia langsung membeli pohonnya. Walaupun nanti dia belum tahu apakah pohon itu akan berbuah dengan banyak atau tidak. Dalam hal ini ada unsur antara untung dan rugi atau mengadu nasib. Hingga apa? Dalam hal ini masih ada unsur-unsur. Kalau nasib ya dapat, kalau nggak nasib nggak dapat. Seperti unsur judi. Hal ini tidak diperbolehkan karena bisa jadi yang untung adalah pembeli dan bisa jadi yang untung juga yang menjual. Yang selanjutnya adalah jual beli barang yang belum tampak. Jual beli barang yang belum tampak ini bisa diartikan seperti seorang yang sedang melaksanakan jual beli, tapi barangnya entah atau ada di mana. Barangnya ada di mana? Tidak tampak atau tidak jelas, cuma deskripsinya saja. Atau orang yang sedang menjual beli, tapi barangnya bukan dalam keadaan kuasanya dia. Contohnya saja, seorang menjual beli barang, tapi barang yang dia jual belikan masih dalam keadaan dia gak ada. Itu tandanya barangnya belum ada dalam kuasanya dia. Dan yang selanjutnya adalah jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat ini adalah memberikan patokan pada salah satu pihak, hingga salah satu pihak dari kedua orang yang melaksanakan akad jual beli ini merasa diberatkan dengan syarat-syarat itu. Yang selanjutnya adalah menimbulkan mudarat. Jual beli yang menimbulkan mudarat. Jual beli menimbulkan mudarat ini bukan berarti barang itu tidak punya manfaat. Tapi kadang-kadang barang itu bisa menjadi mudarat. Saya kasih contoh. Misalnya, orang menjual senjata api. Memang tujuannya bagus. Biar orang untuk menjaga diri. Tapi dalam konteks ini terlalu berlebihan kalau hanya untuk menjaga diri dengan pakai senjata api yang sangat berbahaya. Atau jual beli yang sejenisnya. Atau yang mudarat bisa juga kita gambarkan dengan misalnya begini, jual beli kan sekarang udah marak, orang mabuk memakai komik. Dengan dia mengkonsumsi komik dengan jumlah yang sangat tinggi,
tertentu, sehingga dia akan menjelaskan jual beli yang dilarang. Yang dimaksud dengan jual beli yang dilarang di sini sah tetapi dilarang. Jual beli sah tapi dilarang kita bagi jadi 4 bukan 3. Yang pertama, jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Maksudnya kita tidak diperbolehkan menawar barang di atas tawaran orang lain. Saya kasih contoh, jual beli, misalnya si A sudah menawar barang. Nah, si A udah menawar barang, misalnya si A udah menawar barang dengan harga 150. Tiba-tiba kita datang. Ayo jual saya sudah 170. Ayo jual saya sudah 180. Hal seperti ini disebut dengan tawaran di atas tawaran. Mungkin teman-teman pernah melihat lelang, ya, lelang tawaran yang paling tinggi akan mendapatkan harga. Nah, seperti itulah yang disebut tawaran di atas tawaran. Ketika seseorang sudah membicarakan harga, ketika juga kita datang dan memberikan harga lebih tinggi daripada harga orang lain, padahal orang itu lagi dalam keadaan tawar menawar. Nah, hal ini yang disebut dengan apa? Menawar di atas orang lain. Yang selanjutnya adalah jual beli menghadang di tengah jalan. Maksudnya di sini seseorang itu menghadang orang yang akan menjual barangnya ke pasar dengan tujuan dia memonopoli barang itu sehingga barangnya tidak sampai ke pasar dan hanya dia yang mempunyai barang itu. Isinya dia mencegat sebelum orang itu nyampe pasar dengan tujuan dia memonopoli sehingga tidak ada barang seperti itu di pasar, sehingga dia ketika akan menjualnya bisa menjadi dengan harganya lebih tinggi. Itu yang disebut dengan jual beli menghadang orang yang akan lagi ke pasar. Dan berikutnya adalah memborong barang untuk ditimbun atau biasa disebut dengan pasar monopoli. Nah, seseorang memborong semua, misalnya cabai, dia borong semua sehingga terjadi kelangkaan. Setelah dia borong dan dia timbun di rumahnya atau di gudangnya, sehingga apa? Sehingga cabai jarang. Karena cabai jarang, otomatis harga cabai meningkat. 1 hari tambah meningkat, 2 hari tambah meningkat, sehingga tidak ada peredaran cabai sama sekali di pasar, maka cabai total harga akan sangat meledak. Nah, ketika itu dia mengeluarkan barangnya. Itu yang disebut dengan menimbun barang atau monopoli. Dan yang terakhir adalah jual beli barang rampasan atau curian. Rampasan atau curian. Dalam hal ini kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengidentifikasi seseorang itu melakukan rampasan atau curian karena cuma dari cerita saja. Real kita harus benar-benar melihat. Real kita harus benar-benar melihat dia merampas, dia mencuri dan bla 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 semacamnya. Baru kita bisa mengidentifikasi bahwa jual beli ini dilarang, ya, dilarang. Oke, bukan cuman oh ini orangnya kayak gini, cuma mendengar dalam hal seperti ini tidak bisa menjadi dasar. Memang jual beli barang curian, barang rampasan tidak boleh, tapi kita harus real tahu. Jangan cuma mendengar, oh orang ini siapa beli, nah itu tidak boleh. Baik, cukup saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.